Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir agar kita dapat melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Niwaya Nevi Lestariani dari Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keadaan sosial negara Malaysia. Sebelum masuk ke materi keadaan sosial negara Malaysia, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu profil negara Malaysia. Negara Malaysia, siapa sih yang tidak tahu tentang negara Malaysia? Negara Malaysia terkenal karena adanya film atau animasi yang berjudul Upin Ipin. Diketahui Upin Ipin ini merupakan salah satu tontonan yang laris manis di kalangan masyarakat luas, termasuk di Indonesia. Negara Malaysia merupakan salah satu negara dari 11 negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN. Negara Malaysia dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Di mana wilayah bagian barat ini terletak di Semenanjung Malaka, sedangkan wilayah bagian timur ini terletak di utara antara Pulau Kalimantan. Negara Malaysia dipimpin oleh raja yang ibu kotanya terletak di Kuala Lumpur, di mana pada tahun 1957 Malaysia baru memperoleh kemerdekaan dari negara Inggris. Lalu di mana Malaysia ini menganut sistem monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan undang-undang. Kemudian kepala negara Malaysia yaitu raja yang bergelar yang di Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintahan di Malaysia adalah Perdana Menteri. Di mana penduduk asli Malaysia ini adalah orang Melayu, dan bahasa dari Malaysia ini adalah bahasa Melayu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keadaan sosial negara Malaysia. Sebelum masuk ke keadaan sosial negara Malaysia, Ibu tanya dulu. Pasti kalian sering dengarkan tentang keadaan sosial. Nah, Ibu akan bertanya, apa sih keadaan sosial? Apa sih keadaan sosial itu? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keadaan sosial. Keadaan sosial adalah keadaan atau kondisi yang menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang di dalamnya memiliki unsur-unsur sosial dan kemasyarakatan. Itu tadi penjelasan sedikit tentang keadaan sosial ya. Sekarang Ibu langsung aja lanjut ke kondisi sosial negara Malaysia. Di mana negara Malaysia mayoritas penduduk di sana beragama Islam. Di negara Malaysia tidak dituntut atau dibebaskan penduduknya mengikuti sesuai dengan
agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Di mana mata pencarian di negara Malaysia yaitu ada pertanian, pertambangan, perindustrian. Di mana pertanian sendiri masuk ke dalam menghasilkan karet, kopra, coklat, dan lain sebagainya. Sedangkan perindustrian di negara Malaysia menghasilkan biji timah yang merupakan terbesar di dunia. Lalu ada bauksit dan minyak bumi. Lalu dalam perindustrian di negara Malaysia menghasilkan barang dari baja dan beberapa barang elektronik. Lanjut ke keadaan sosial negara Malaysia pada saat ini. Di mana keadaan sosial negara Malaysia saat ini adanya kebijakan lockdown yang menyebabkan atau yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi di negara Malaysia. Di mana negara Malaysia ini pertama kali mengonfirmasi kasus virus corona pada tanggal 25 Januari 2020 yang menyebabkan terus-menerusnya bertambah kasus virus corona di negara Malaysia. Sehingga pemerintah negara Malaysia mengambil opsi lockdown di negara Malaysia. Di mana opsi lockdown ini disebut dengan MCO, yaitu Malaysia Movement Control. Di mana MCO ini sama halnya seperti di Indonesia. Tetapi di Indonesia MCO ini atau pembatasan atau lockdown ini disebut dengan istilah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Di mana dinyatakan atau diketahui dari beberapa berita dari dari dalam atau luar daerah atau negeri di Malaysia ini mengambil opsi lockdown, yaitu karena sebagai penutupan negara Malaysia atau daerah Malaysia sementara. Adapun prosedur yang diberlakukan di negara Malaysia sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelanggaran pergerakan massal di seluruh negara Malaysia termasuk dalam kegiatan agama, olahraga, sosial, dan budaya. Lalu yang kedua yaitu sanksi yang akan diberlakukan mencakup semua orang Malaysia yang bepergian ke luar negeri. Untuk mereka yang baru saja kembali dari luar negeri, mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina di berbagai rumah sakit atau di rumah mereka selama 14 hari. Lalu yang ketiga, orang Malaysia dilarang meninggalkan negara, sementara pembatasan diberlakukan pada masuknya orang yang bukan kewarganegaraan Malaysia yang ke Malaysia. Prosedur yang keempat yaitu semua PAUD atau semua lembaga pendidikan di Malaysia harus ditutup. Lalu prosedur yang kelima yaitu penutupan semua pendidikan tinggi negeri dan swasta, lembaga dan lembaga pelatihan keterampilan nasional. Lalu yang keenam yaitu penutupan semua instansi baik ranah pemerintah maupun ranah swasta, kecuali ranah yang terlibat dalam layanan penting. Di mana pemilihan opsi lockdown ini bukan berarti pilihan yang beresiko
dan tidak membawa dampak dalam berbagai sektor kehidupan, di mana selain dalam bidang ekonomi, bidang sosial juga tidak luput dari dampak COVID-19 ini. Di mana krisis ekonomi yang terjadi di negara Malaysia berimbas pada krisis sosial di negara Malaysia, di mana masyarakat kesulitan akan bahan makanan seperti beras dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan sehari-hari selama penetapan lockdown, tidak hanya kekurangan makanan, tetapi masyarakat di Malaysia bahkan tidak mempunyai biaya simpanan karena sudah habis dibelanjakan untuk kebutuhan hidup selama beberapa bulan terakhir. Selain penduduk domestik atau penduduk asli Malaysia, ada juga dampak yang dirasakan oleh WNI, warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Selain itu, beberapa TKI terpaksa mencuri untuk mengganjal perut yang lapar. Dimana dilihat dari kondisi tersebut pantas membuat pemerintah Malaysia memberikan respon yang baik dengan slogan "Tidak ada golongan yang akan diabaikan", di mana paket stimulus ekonominya merupakan perhatian utama pemerintah Malaysia untuk rakyatnya. Bahkan tujuan utamanya dari pemerintah adalah untuk melindungi rakyat. Mungkin itu saja dari materi tentang keadaan sosial negara Malaysia yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu tarik kesimpulan di mana mata pencaharian Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Lalu adanya kebijakan lockdown di Malaysia yang menyebabkan krisis ekonomi yang berdampak pada krisis sosial di Malaysia, sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan akan bahan makanan. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi.